Oke. Oke, baik teman-teman ya, kita ngomong organisasi, coba saya share whiteboard-nya ya, untuk kita ngomongnya biar lebih enak. Oke. Nah, oke sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, banyak sebenarnya definisi-definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli atau orang ya tentang organisasi. Nah, intinya memang yang disepakati pertama kita secara mendasar ya. Paling simpel organisasi, organisasi. Organisasi adalah sebuah kumpulan, kumpulan yang terdiri dari minimal kumpulan minimal 2 orang. Kenapa mereka berkumpul? Karena mereka memiliki Tujuan yang sama. Tujuan sama. Yang sama, yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Nah, jadi kayak misalkan keluarga termasuk organisasi atau tidak gitu. Ya tentu termasuk organisasi karena setiap keluarga memiliki tujuan. Bahkan dalam membuat anak ada KB-nya ya, keluarga berencana istilahnya. Nah, mereka ada rencana, ada tujuan, ada visi, ada misinya juga. Contoh misalkan salah satunya misalkan kalian disekolahkan, itu adalah tujuan dari keluarga gitu. Kenapa? Karena orang tua, karena bapak sebagai kepala rumah tangga dan ibu sebagai wakil kepala rumah tangga kalau gitu istilahnya, itu memiliki tujuan. Ya kalau misalkan masih bapak ibu lengkap atau mungkin ya orang tua kita lah yang atau wali kita memiliki tujuan untuk memiliki anak atau misalkan kakak yang menyekolahkan maka adiknya atau siapapun walinya itu berkeinginan untuk memiliki anggota keluarga yang pinter, yang berguna bagi masyarakat, bagi keluarganya minimal, dan memberikan dampak baik terhadap keluarganya minimal dan nanti dampak luasnya terhadap masyarakat. Seperti itu ya. Itulah kenapa keluarga termasuk dari bagian organisasi atau tercakup dalam organisasi. Sampai di sini dipahami ya teman-teman? Mbak. Nah, sebenarnya topik pada pagi hari ini adalah topiknya itu tentang leadership. Nah, tetapi kita harus memulai dari ground-nya dulu. Kenapa perlu leader ya? Karena di organisasi. Karena kalau sendirian individual ya kita adalah leader diri kita sendiri ya. Kita pemimpin dari ya diri kita sendiri minimal. Tetapi dalam prakteknya itu organisasi biasanya terdiri dari minimal dari 2 orang itu sehingga tujuan tertentu itu tercapai. Apa tujuannya juga mungkin kenapa apakah mungkin kalau sendirian nggak bisa tercapai? Ya kalau misalkan bisa jadi mungkin tetapi akan lebih sulit. Ya, misalkan seseorang ingin punya anak, kalau sendirian ya susah. Walaupun ada yang sendirian punya anak, siapa? Adakah manusia sendirian punya anak? Siti Maryam. Ya, Siti Maryam sendirian punya anak, tapi itu hanya satu dari miliaran orang gitu kan. Nah, nah karena tujuannya ingin punya keturunan, ingin menjalin punya pasangan gitu kan, ada tujuan kan, biar hidup nggak kesepian, biar ada yang saling bantu. Makanya ada terbentuk keluarga. Apakah pacaran lalu organisasi? Rizky belum di rename ya. Rizky Sofa, apakah pacaran itu organisasi? Apakah pacaran itu organisasi atau bukan? Ayo. Ayo Riz, pernah pacaran nggak? Nggak tahu, kurang tahu Pak. Kurang tahu. Menurut definisinya itu organisasi atau bukan?
Dia kan lebih dari satu orang, dia kan berdua. Nah, berarti Mencapai tujuan yang sama. Bisa oke. jadi, Pak, bisa jadi. Bisa jadi, oke. Bisa jadi. Oke, Oke. berarti pacaran itu organisasi gitu kan? Oke, Oh, nggih, karena Pak. memiliki tujuan yang sama. Ya, tujuannya apa? Untuk saling mencintai misalkan contohnya. Oke, untuk saling membahagiakan contohnya. Nah, itu organisasi walaupun dalam lingkup terkecil. Nah, tentu kalau kita lihat dari fungsinya organisasi ada yang organisasi, makanya ada yang itu tetap organisasi gitu kan. Makanya organisasi itu ada yang formal atau bahkan ada yang disebut legal formal sama informal. Oke, atau ada non formal. Nah, oleh karena itu, oke, oleh karena itu teman-teman, bahkan hal terkecil kayak misalkan keluarga itu, oke, itu adalah organisasi yang informal atau non formal. Oke. Sedangkan yang formal ini biasanya ada hukumnya, badan hukum. Oke, ada badan hukumnya, ada ADRT dan sebagainya. Itu adalah organisasi yang formal, ada strukturnya secara rapi dan sebagainya. Itu organisasi yang secara formal, bahkan berbadan hukum. Oke, baik. Nah, ini at least kita tahu basicnya. Oke, dari basic ini kita tahu oh apa itu organisasi dan kenapa kalian harus berorganisasi. Makanya kalau punya tujuan tertentu yang tidak bisa dicapai sendiri, makanya biasanya kita perlu organisasi. Ya, kayak kenapa pengusaha bikin perusahaan misalkan? Karena dia ingin mencapai tujuan tertentu. Oke, tentunya ingin mencapai tujuan tertentu yang itu tidak bisa dicapai sendirian. Gitu. Misalkan bikin perusahaan besar, ya nggak bisa sendirian. Ya, harus membuat organisasi. Nah, yang biasanya itu organisasi bisnis ya. Banyak ya organisasi, banyak jenisnya. Misalkan organisasi keagamaan, organisasi pemerintahan, organisasi untuk charity ya, atau sosial, ada organisasi bisnis dan macam-macam. Nah, seperti kalau secara istilah teman-teman dari bahasa Yunani, oke, di Yunani dulu ya, organisasi itu diambil dari kata organon. Oke, artinya alat. Oke, alat apa? Alat mencapai tujuan. Oke, jadi organisasi bukan tujuan, tapi alatnya mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tertuang di tujuannya tertuang di mana? Oke, tujuannya tertuang di visi. Oke, visi ini apa? Visi itu teman-teman itu adalah dari kata vision atau penglihatan. Apa yang dilihat di masa depan itu adalah visi. Nah, sedangkan misi dari kata mission ya, oke, misi, oke, bahasa Inggrisnya itu mission, oke, adalah aksi yang dilakukan untuk mencapai visi ini. Oke, misalkan kalian pacaran, itu organisasi kecil kan. Oke, visi misinya ingin menikah misalkan, tahun berapa gitu kan. Nah, akhirnya misinya adalah ya saling mendukung dan sebagainya, membuat undangan nanti, menentukan tanggal nikah bareng, yang ngomong sama orang tuanya, melamar dan sebagainya. Akhirnya visinya tercapai menikah. Nah, setelah menikah punya visi baru misalkan. Nah, itu ya. Jadi itu sekilas tentang organisasi. Nah, jadi kalian kalau misalkan ingin mencapai sebuah tujuan tertentu ya, kita ingin mencapai sebuah tujuan tertentu yang itu misalkan besar dan memang tidak bisa dicapai sendiri, maka kita harus menggunakan alat yang disebut sebagai organisasi. Oke, sampai di sini paham? Nah, ada juga teman-teman yang mendefinisikan organisasi sebagai organ. Oke, persatuan dari berbagai macam organ. Menganggap kayak ada yang ada yang mencontohkan organisasi sebagai tubuh kayak tubuh kita gitu kan. Ada otaknya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, pemimpin itu adalah otaknya ya yang menggerakkan organisasi itu. Nah, makanya biasanya ada leader, oke. Leader ada follower. Oke. Ada leader, ada follower. Oke. Nah, untuk menjadi leader ini tentu memang tidak mudah. Oke, kenapa kita membahas leadership di sini? Oke, leadership itu kepemimpinan, teman-teman. Oke.
Kenapa bukan kalian jurusan manajemen padahal? Oke, kenapa tidak diajarkan how to be a manager, tetapi how to be a leader dulu nih? Oke, apa bedanya leader sama manager? Oke, leader versus manager. Oke, leader versus manager, apa bedanya? Saya coba tanya aja yang ini, yang masih off cam aja. Untuk saya sekalian ngecek. Hafiz Firdaus. Halo Fiz. Iya, Pak. Oke, Fiz, menurut kamu leader sama manager itu apa bedanya? Suaranya putus-putus, Pak. Oke, Halo? perbedaannya leader sama punya kamu kelihatan apa? Kedengar jelas kok di sini. Halo? Perbedaannya leader sama follower apa? Halo? Ya. Suara saya kedengaran teman-teman? Benar, Pak. Ya, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Izin off cam, Pak. Ya, Dengar, Izin Pak. off cam. silakan. Sinyal nggak mendukung. Oke, silakan di off cam aja dulu. Apa bedanya leader sama Dengar, manager? Pak. Dengar. Kalau leader itu lebih ke pemimpin yang mengatur seluruh anggota, sedangkan manajer itu lebih ke mengatur seperti manajemen waktu. Oke, manajemen waktu terus? Oke, Hafid menghilang. Oke, kita lanjut. Coba yang di sini. Monica, halo Monica. Monica, halo. Iya, Pak. Oke, Monica, menurut kamu manajer sama leader apa bedanya? Belum pernah tahu? Oke, belum pernah tahu? Belum pernah tahu, Pak. Belum pernah tahu. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya ini dua-duanya ya biasanya bertugas sebagai pemimpin. Oke. Nah, tetapi banyak orang memaknai leader ini lebih mulia lah ya. Oke. Manajer itu biasanya ngatur. Oke, yang pengatur perusahaan. Tetapi manajer bisa punya leadership skill yang bagus juga. Oke. Ada yang bilang kalau manajer itu yang di manage ya, yang di awal doang. Oke, misalkan kayak manajer nyuruh ini, sedangkan leader mencontohkan. Oke, jadi ada yang bilang seperti itu. Ya, walaupun itu interchangeable sebenarnya, bisa saling ditukar pengertiannya. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa ada manajer yang punya leadership, ada manajer yang tidak memiliki leadership. Leadership itu adalah kepemimpinan, teman-teman. Nah, tentu karena kita ngomongin tentang organisasi, oke. Nah, kan kita ngomongin organisasi ya. Nah, organisasi ini sebuah kumpulan orang. Nah, kumpulan banyak orang ini ya, oke, kumpulan banyak orang ini, oke, beberapa lah misalkan ya. Oke. Nah, ini berpotensi untuk tidak satu arah, teman-teman. Ya, setiap orang punya interestnya masing-masing, tujuannya masing-masing. Makanya dalam sebuah organisasi itu yang dipentingkan bukan tujuan perorangan, tetapi tujuan organisasi. Nah, itulah kenapa kalau misalkan pimpinannya yang mementingkan diri sendiri, maka dia nanti akan amburadul karena akan banyak kekecewaan. Oke, itulah kenapa seorang pemimpin yang baik berarti adalah pemimpin yang pertama, pemimpin yang baik berarti pemimpin yang tahu terhadap visi organisasi. Oke. Seorang yang ini pemimpin untuk menjadi pemimpin harus tahu dan paham ya, bukan hanya tahu tapi paham apa itu visi dari organisasi. Kenapa organisasi ini berdiri dan apa tujuannya. Oke. Yang kedua, harus tahu membuat strategi atau langkah-langkah atau action ya. Harus tahu membuat action yang strategik, atau strategic action ya.
tindakan yang strategis untuk mencapai visi ya. Artinya action untuk misinya apa? Misi-misinya yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu apa? Nah, oleh karena itu seorang pemimpin harus seperti apa berarti? Harus dapat dipercaya. Oke. Harus dapat dipercaya oleh minimal mayoritas dari anggota organisasinya. Makanya misalkan kalau di negara demokrasi atau misalnya di organisasi yang demokratis, maka dilakukan pemilihan, teman-teman. Oke ya, jadi dia sampai di sini. Oke, maka kalian kalau ingin menjadi pemimpin harus bisa dapat dipercaya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya ya, ini 1, 2, 3. Yang selanjutnya tentu, selain dapat dipercaya, memiliki keahlian. Keahlian. Keahlian apa? Keahlian yang diperlukan dalam organisasi tersebut. Misalkan organisasi tentang bisnis misalkan di sebuah perusahaan, maka pemimpinnya harus tahu tentang bisnis, gitu kan? Kalau di organisasi pemerintahan orang tersebut harus tahu ilmu pemerintahan, gitu kan? Ilmu politik juga, manajemen dan lain-lain. Oke, maka seorang pemimpin tentu punya skill tadi, keahlian ya, keahlian manajerial, keahlian komunikasi dan lain-lain. Ya, tentu melihat yang tadi juga ya, teman-teman, maka harus mampu mengkomunikasikan. Oke. Punya skill komunikasi, mengkomunikasikan apa visi misi perusahaan terhadap anggotanya dan terhadap pihak luar. Ya, apa visi misi perusahaannya dan mampu menerjemahkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Oke, jadi itu adalah hal yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Oke. Dan pemimpin harus memberi contoh. Oke, memberi contoh yang baik. Oke, atau istilahnya Pak Ignatius Jonan itu, pemimpin itu harus terlihat. Terlihat gimana maksudnya? Jangan sampai pemimpin hanya di belakang meja istilahnya ya, hanya nyuruh-nyuruh doang, harus turun tangan. Oke, kalau di bisnis harus lihat produksinya gimana, turun dan sebagainya. Oke, bahkan misalkan saya kasih contoh misalkan kayak Elon Musk ya, yang punya Tesla itu, dia sampai tidur di pabriknya loh. Oke, untuk mengawasi produksinya gimana biar lancar. Dia mengetahui sendiri gimana susahnya karyawannya, dia tahu dan sebagainya. Dulu Pak Ignatius Jonan misalkan sampai tidur di kereta api. Ya teman-teman kalau pernah nutut kereta api masih amburadul, oke, kalian sudah nutut nggak kereta api itu masih sesek-sesekan dulu, desek-desekan? Iya Pak, masih. Ya, nutut Iya, ya. Pak. Oke. Nah, setelah Pak Ignatius Jonan itu, ya kalian mau lihat ya, nanti ada Ignatius Jonan, oke. Oke. Itu dibahas juga di Helmi Yahya ya. Saya tahu dulu juga waktu beliau jadi dirutnya kereta api ya. Oke. PT KAI. Nah, Pak Ignatius Jonan itu sampai tidur di kelas ekonomi loh, teman-teman. Untuk memastikan kereta api itu membaik. Dulu merugi, banyak merugi. Setelah diberikan Pak Ignatius Jonan, itu akhirnya untung banyak gitu kan. Oke, dan kita tahu sekarang kalau kita naik kereta enak kan, ada chargernya luas. Oke, enggak desek-desekan kayak dulu gitu kan. Justru daripada pakai bis kalau dalam jarak jauh, kalau saya mending pakai kereta malah gitu kan. Oke, jadi lebih aman juga. Oke, sekarang malah karyawannya udah pakai kayak pramugari gitu ya, yang bisnis kelasnya. Oke, jadi leader itu penting banget. Kenapa? Karena leader itu akan menentukan arah kemana perusahaan itu, kemana organisasi akan melangkah. Nah, itulah kenapa teman-teman, bahkan di kelas, di tingkatan personal ya, makanya yang disebut ini menentukan siapa kalian. Di sini loh. Oke. Kalau otaknya rusak, hidupnya pasti rusak. Oke, kalau otaknya bagus pasti hidupnya bagus. Mindsetnya benar, pasti hidupnya benar gitu kan. Makanya ada yang bilang ada mindset kaya. Orang yang mindsetnya kaya, dia dinolin aja hartanya, itu bakal kaya lagi gitu. Yang mindsetnya miskin, itu dikasih duit banyak. Ya ada bahkan eksperimen ya teman-teman, di Amerika itu dikasih $1 juta. Itu berarti kalau sekarang hampir 15 miliar. Itu habis dalam 6 bulan.
Ada seorang gelandangan, oke, dikasih eksperimen, dikasih $1 juta, sekitar 15 miliar, 6 bulan miskin lagi dia. Bangkrut lagi. Nah, kenapa? Mindset. Nah, saat ini kalian sedang digodok mindsetnya. Agar mindset kalian, mindset wealthy ya, mindset kalian mindset orang bener gitu, mindset kalian mindset yang solutif. Mindset sebenarnya kalian kan manajemen nih. Tentu kalian nanti akan jadi manajer, pengatur. Sebenarnya kalian didesain untuk sebagai manajer. Sebagai apa? Pimpinan. Minimal dalam satu divisi. Jadi kalian pasti jadi pimpinan organisasi. Itulah kenapa juga di apa namanya? Di personal materi di mata kuliah personal branding ini kalian juga diminta untuk belajar tentang leadership. Oke. Ya. Jadi good leader kayak tadi ya, punya skill komunikasi, punya skill memimpin, memberikan contoh yang baik, dan tentu teman-teman kalau kita siapa pemimpin yang paling menginspirasi buat kalian? Farda, siapa pemimpin yang menurut kamu paling menginspirasi buat kamu? Oke, Farda? Fardatun Nafisa? Iya, Pak. Siapa? Dia Bibi mungkin. B.J. Habibie. Oke, kenapa? Karena apa ya, Pak ya? Mungkin kan saya emang nggak pernah menangi masa kepemimpinan beliau. Tapi lihat dari film-film yang menceritakan tentang kehidupan beliau di masa dulu, itu banyak hal yang bisa diambil. Kayak apa namanya, di Indonesia pertama kali pembuatan pesawat terbang, itu kan juga B.J. Habibie yang salah satunya. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Farda. Coba saya tanya lagi, satu lagi. Oke. Lukman, menurut kamu pemimpin terbaik yang versi kamu itu siapa? Yang menginspirasi buat kamu? Pemimpin yang inspiratif banget buat kamu gitu kan? Kan orang-orang beda-beda. Tadi si Warda Pak B.J. Habibie. Kalau kamu? Siapa lu? Masih banyak ini, Pak. Masih ya banyak, kalau banyak satu aja. Satu aja yang terlintas. Dari banyak itu satu aja. Siapa lu? Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perjuangannya untuk membela agama Islam itu sangat luar biasa. Oke, baik. Karena perjuangannya untuk membela umat Islam itu luar biasa. Oke, teman-teman ya. Jadi pemimpin yang baik adalah tentu yang bertanggung jawab. Oke, misalkan kayak Nabi ya. Oke, Nabi itu sangat bertanggung jawab. Bahkan tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Oke, bahkan tidak hanya umat yang dulu tapi sampai sekarang. Oke, bertanggung jawab. Dan juga melayani teman-teman aslinya. Pemimpin yang baik, yang benar-benar baik adalah pemimpin yang mampu melayani. Oke. Ya namanya pemimpin itu bukan sosokan, bukan yang pemimpin salim-salim gitu. Oke. Nyuruh-nyuruh. Kalau pemimpin yang baik justru melayani. Oke. Nah, kita ini lagi ya. Makanya kalau misalkan kita lihat Nabi ya bagaimana? Ya paling tidak ada 4 sifat Nabi Siddiq, amanat, tabligh, fatonah itu. Ya, kalau misalkan kita lihat Nabi ya, jujur ya. Oke. Jujur. Oke, Siddiq ya, berintegritas. Kenapa ini penting? Karena kalau nggak jujur anak buahnya nggak mau ikut. Ya kan? Nah, ngapain ngikut orang yang akan merugikan kita gitu. Maka harus berintegritas, jujur. Oke, tabligh itu berkomunikasi tadi ya. Tabligh itu sebenarnya kemampuan berkomunikasi. Nabi itu pinter berkomunikasi. Kalau enggak, umatnya nggak paham-paham gitu.
Seorang pemimpin nggak bisa lelo-lelo gitu teman-teman ya. Jika kalian ingin menjadi pemimpin, maka harus mampu berkomunikasi dengan baik. Minimal, nggak harus kayak Bung Karno ya, tidak harus. Oke. Kalian punya gaya komunikasi tersendiri, tapi minimal saat kalian ngomong itu bisa dipahami orang. Oke. Fatona cerdas. Oke. Pemimpin harus cerdas gitu. Bukan hanya pinter ya. Kalau pinter itu hanya baca buku dan sebagainya, ngafalin misalkan. Tapi harus cerdas. Cerdas itu tahu harus apa yang dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, dan taktik apa yang terbaik yang dilakukan untuk organisasinya ya. Hal terbaik apa yang bisa dilakukan agar organisasi itu maju. Nah, dalam hal ini kalau misalkan Nabi, maka apa yang dilakukan Nabi agar semua umat Islam menjadi lebih baik gitu kan. Harapannya Nabi pasti semuanya masuk surga gitu. Apa yang dilakukan? Nah, terus kayak sidik amanat tabligh fatonah. Nah, fatonah menyampaikan teman-teman. Oke, ada amanah, ada fatonah juga. Jadi apa visi misi yang kalau ini kan visi misi agama misalkan ya Al-Qur'an itu disampaikan kepada umatnya kalau di Nabi ya. Oke, kalau misalkan pemimpin kayak tadi yang dicontohkan Pak B.J. Habibie ya menyampaikan undang-undang itu tujuannya apa? Bagaimana tujuan dari negara Indonesia ini? Ya salah satunya ya dari 5 sila itu harusnya itu adalah salah satu itu harus disampaikan ya bahwa visi misi Indonesia adalah satu ya semua orang harus Tuhan yang Maha Esa ya, nggak boleh ateis. Oke, makanya ateis goodbye dari Indonesia gitu misalkan persatuan Indonesia juga. Nah, terus keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu contohnya itu adalah visi misi Indonesia yang itu ya presidennya harus menyampaikan, harus tabligh juga. Nah, teman-teman untuk terlihat terkait pemimpin misalkan tadi kan ada yang tadi ada yang bilang Nabi ya, ada bilang Pak B.J. Habibie. Nah, mungkin ada yang bilang yang lain, ada entah siapa lagi ya, kayak misalkan ada yang bilang Bung Karno misalkan, ada yang bilang Gus Dur. Kalau di Indonesia ya presiden misalkan ada presiden yang di sini, atau mungkin di perusahaan mungkin ada yang bilang Steve Jobs, ada Elon Musk misalkan, ada Bill Gates, ada yang bilang kayak gitu, ada Jeff Bezos. Nah, intinya teman-teman setiap sektor menurut saya, setiap sektor ada pemimpin terbaiknya. Nah, artinya saya yakin Nabi adalah nabi terbaik, pemimpin terbaik ya. Tetapi kalau misalkan beliau harus memimpin perusahaan teknologi ya, saya nggak yakin akan jadi terbaik kecuali dalam tanggung jawab kalau bantuan Gusti Allah ya nggak bisa kita bandingin, pasti bisa gitu. Atau kita pemimpin agama saat ini, misalkan pemimpin agama ya, misalkan ketua MUI disuruh jadi ketuanya di perusahaan belum tentu bagus. Selanjutnya sebaliknya ya, ketua organisasi, ketua bisnis misalkan disuruh jadi ketua keagamaan juga belum tentu baik, belum tentu bisa berhasil. Nah, oleh karena itu teman-teman minimal saran saya adalah jadilah pemimpin di bidang kalian. Di bidang yang kalian kuasai. Ya, kalau kalian menguasai banyak bidang ya itu minimal itu. Tapi tidak akan menguasai semua bidang kan. Pasti ada bidang-bidang yang tidak kalian kuasai. Kenapa? Karena kalau kalian memimpin di sektor yang tidak kalian kuasai atau tidak yakin kalian bisa kuasai, maka kemungkinan besar gagalnya akan tinggi. Nah, teman-teman, apa lalu kaitannya personal branding? Apa kaitannya personal branding dengan leadership gitu kan? Apa kaitannya personal branding dengan leadership? Nah, tadi bilang teman-teman di leadership ada faktor adalah kepercayaan, trust ya. Orang tidak akan percaya kalau personal brandingnya buruk gitu kan. Misalkan ada udah ketahuan korupsi, ya masa kita pilih teman-teman? Gitu. Ada ketahuan tidak amanah, masa kita pilih? Nah, personal branding ini kan persepsi orang teman-teman. Nah, siapa yang akan jadi pemimpin? Yang personal brandingnya kuat, yang personal brandingnya bagus. Orang percaya kalau dia baik. Orang percaya kalau seseorang itu yang akan dijadikan pemimpin
orang itu berintegritas gitu. Orang itu memiliki kemampuan gitu kan. Ya kalau misalkan maaf ya, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, ngapain jadi pemimpin? Masa dipimpin oleh orang yang tidak lebih pintar dari kita gitu kan? Masa dipimpin oleh orang yang tidak lebih tahu dari kita? Masa dipimpin orang yang membuat organisasinya malah lebih hancur? Nggak mungkin. Oke. Oleh karena itu teman-teman, personal branding ini akan membuat kalian mampu mencapai tujuan kalian untuk menjadi pemimpin. Oke. Ya. Personal branding ini penting. Nah, kalau kalian nanti, kalian jurusan manajemen kan, kalian misalkan mau jadi manajer, oke, kalian mau jadi manajer, maka personal branding harus kuat. Ya, datang ke kantor harus lebih awal, pulangnya lebih akhir, gitu ya. Kalau kerja lebih efisien, lebih efektif, jujur, mengayomi yang lain, ya tentu baru layak jadi manajer. Oke, kalau mau jadi pimpinan bisnis misalkan, kayak pimpinan perusahaan. Nah, harus personal branding kalian harus bagus gitu. Bahkan kalian menjadi pengusaha, orang nggak mau kerja sama kalian kalau kalian tampang-tampangnya nggak bakal ngegaji yang baik gitu kan. Bakal personal brandingnya adalah suka marah-marah misalkan. Tiap hari marah-marah mulu gitu. Ya, orang akan lama-lama akan enggan atau ninggalin gitu kan. Nah, itulah pentingnya personal branding dan juga leadership. Oke, sampai di sini paham? Paham, Mbak. Kenapa? Oke. Kenapa perlu jadi leader gitu kan? Kenapa perlu jadi leader? Oke. Kenapa sih kita dididik untuk jadi leader, untuk jadi pemimpin? Oke, karena leader ini menentukan, teman-teman. Karena pimpinan ini menentukan arah organisasi. Nah, arah organisasi, oke. Arah organisasi itu ada di sini. Oke, ada di sini, teman-teman. Arah organisasi ada di sini. Kalau pimpinannya itu buruk, maka organisasinya kemungkinan besar akan menjadi buruk. Kalau pimpinannya baik, maka akan baik. Nah, juga tentu ada banyak hal yang didapat ya, ada plus minusnya jadi pimpinan. Nah, kalian bisa mengukir sejarah karena jadi pimpinannya. Kalian bisa diingat oleh sejarah karena kalian jadi pemimpin. Dan kalian punya privilege banyak lah jadi pemimpin. Kalau misalkan secara material, otomatis pimpinannya digaji lebih banyak. Karena pimpinan kan, tanggung jawabnya lebih besar, maka ya secara gaji atau pendapatan harusnya lebih tinggi. Tetapi teman-teman, itu tidak hanya dalam aspek material, tetapi dari aspek pahala juga tentu. Pahalanya Nabi sama pahalanya Kiai ya banyakkan Nabi gitu kan. Karena Nabi ya pimpinannya Nabi gitu kan. Tanggung jawabnya lebih besar gitu kan. Oke ya. Jadi misalkan kalau sholat misalkan, misalkan di keluarga, sholat pahalanya paling banyak kalau misalkan ini siapa? Suami ngajak istri itu dapat pahala sholat sendiri, pahala ngajak istri, pahala berjamaah juga. Tapi apakah ada minusnya? Iya, kalau sampai istrinya nggak sholat gitu, walaupun suaminya sholat, tetap suaminya dapat dosa gitu kan. Ada plus minusnya. Nah, tetapi teman-teman, kenapa kalian harus jadi pemimpin? Karena pemimpin punya kekuasaan. Minimal kalian sebagai orang baik harus punya kekuasaan. Kalau yang menguasai orang yang tidak baik, oke, maka kehidupan kalian akan tersiksa gitu. Misalkan kayak yang jadi pemimpin koruptor, ya miskin kita gitu kan. Itulah kenapa saya yakin kalian adalah orang-orang yang baik, maka saya minta kalian harus siap untuk jadi pemimpin di sektor manapun. Gitu loh. Nah, misalkan ya seandainya orang yang kita berada di, kayak misalkan lah saya pernah di Thailand gitu kan. Karena pemimpinnya orang Buddha gitu kan. Karena rajanya orang Buddha, saya susah loh teman-teman, mau sholat aja harus beberapa kilo gitu. Kalau di Indonesia karena pemimpinnya dan mayoritas orang Islam banyak jadi pemimpin, ya kita mau sholat masjidnya di mana-mana gitu kan. Mau ngaji, mau pakai speaker boleh, nggak apa-apa gitu. Karena pemimpinnya seorang Muslim. Bayangin nanti pemimpinnya bukan Muslim dan anti Muslim misalkan. Di Amerika nggak bisa kita. Oke. Di Amerika nggak bisa kita seenaknya. Adzan di situ keras, tangkap kita. Gitu kan. Nah, itulah kenapa kalian harus jadi pemimpin, dipilih jadi leadership, karena kalian bisa menjadi
penentu arah sebuah organisasi, sekecil apapun itu, apalagi sampai besar. Dan ini ketika kita lahir, kita didoakan untuk jadi pemimpin, teman-teman. Berguna bagi bangsa dan negara. Itu akan benar-benar kelihatan dampaknya kalau kita jadi pimpinan. Oke, sampai di sini dipahami? Ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Mboten, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini yang saya absen ya. Oke, nomor 1 ada, nomor 2 mana nih? Oke, nomor 2 nggak ada? Nomor 2 nggak ada. Nomor 3? Oke, nomor 3 nggak ada. Nomor 4? Nggak ada juga. Nomor 5? Ada ya? Ada, Pak. Oke, nomor 5, nomor 6 ada, nomor 7 ada. Nomor 8? Ada ya? Anggun ya? Oke, Anggun. Ifnanto, nomor 9. Oke, nomor 10? Hadir, Pak. Oke, Arya Sena ya. Oke, 11 ada, 12 ada, 13 ada, 14 ada, 15 ada, 16 ada, 17 ada, 18 ada, 19 siapa nih? 19 nggak ada ya? 20, 21, 22 mana nggak ada? 22, 23, 24 nggak ada. 25 ada, 26 ada, 27 ada, 28, 29, 30 nggak ada juga. 31, 32. Oke, baik, saya absen aja teman-teman ya. Oke, saya share di grup. Nah, Oke. Tiga tujuh. Oke, teman-teman, silakan dicek di grup kalau ada yang nggak masuk, ya udah ya. Oke, nanti konfirmasi ke saya. Baik, terima kasih sudah hadir ke sini. Sampai jumpa di minggu depan. Nanti kita akan, insya Allah akan ngomong lagi tentang leadership ya, karena ini adalah aspek yang sangat penting dan ini sektor kalian. Semoga kalian nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang memberikan dampak besar terhadap keluarga, terhadap bangsa kita, terhadap agama kita tentunya. Amin, Oke, amin, amin. terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.